Baik, terima kasih untuk waktunya. Maaf, eh, di layar saya tidak begitu jelas karena lampunya tidak maksimal. Selamat malam semuanya, salam. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat, semuanya semangat ya. Amin. Ya, pada kesempatan hari ini kita bersyukur bersama, kita ngobrol, saya renungan, saya berkaitan dengan kita itu mau menjadi solusi atau menjadi polusi. Untuk ini saya minta izin share screen ya, supaya terbantu untuk semakin jelas untuk renungan kita pada malam hari ini. Untuk renungan akan saya bacakan dari Matius. Apakah sudah ditangkap dengan baik? Sudah, Romo. Oke, makasih ya. Saya akan bacakan dari Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Kisah yang sangat populer, kisah yang sering mudah untuk diingat, dan saya ingatkan kembali, saya bacakan ulang. Pada waktu itu, hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, tentu dalam hidup kita sehari-hari itu kita sadar bahwa hidup kita itu tidak lepas dari minyak. Seperti 10 gadis tadi itu hidupnya itu tidak lepas dari minyak karena tugas mereka adalah membawa pelita. Pelita dulu itu masih berbahan minyak. Mungkin sekarang lilin gitu kan ya. Atau kemudian sekarang jarang menemukan lilin atau pelita, tapi sudah lampu listrik dan sebagainya. Tetapi di zaman dulu, pelita itu menjadi sangat penting dan kaitannya pelita itu adalah minyak. Seperti hidup kita sekarang ini juga rasanya banyak hal itu tergantung pada minyak. Minyak bumi pasti gitu kan ya. Kendaraan kita tidak bisa berjalan rata-rata kalau tidak pakai minyak, meskipun ada teknologi listrik dan sebagainya. Tetapi masih sangat tergantung dengan solar dan bensin, minyak. Pesawat juga demikian, bensol, semuanya berangkat dari minyak, belum aspal dan sebagainya. Maka minyak itu adalah bagian yang sangat erat dengan kehidupan kita. Bahkan ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga kalau masak-masak juga tidak lepas dari minyak. Mau bikin nasi goreng pakai minyak gitu hanya mau bikin apa oseng-oseng pakai minyak juga, apalagi kalau mau bikin gorengan entah tempe goreng entah tahu goreng pakai minyak. Dan hidup kita juga seringkali pakai minyak sampai berkelimpahan minyak sehingga kita sakit kolesterol dan sebagainya, sehingga kita kemudian diajak untuk mengkonsumsi rebus-rebusan. Tetapi minyak menjadi bagian yang sangat erat dalam kehidupan kita. Bahkan muka kita pun sampai menghasilkan minyak atau berminyak gitu kan ya.
Maka minyak itu sangat erat dengan kehidupan kita. Seperti 10 gadis tadi ya, hidup mereka juga memperebutkan minyak atau kemudian juga tergantung pada minyak. Singkat kata, tiada hari tanpa minyak. Nah, gadis-gadis ini, gadis dan minyak dan pelita. Ini rasanya menarik kalau malam hari ini kita akan ngobrol soal gadis dan minyak. Dan kemudian ada pelita. Berjaga-jaga itu menjadi bagian hidup kita. Hidup itu kalau mau selamat, itu kita diajak berjaga-jaga. Suster Faustina rasanya menjadi sosok yang sangat luar biasa. Saya ingat, saya tidak sengaja, saya itu baru sadar bahwa ini adalah komunitas kerahiman ilahi. Saya pakai stola, itu juga stola kerahiman ilahi. Baru beberapa sebulanan yang lalu ada yang memberi oleh-oleh dari Polandia ketika perayaan kerahiman ilahi, kemudian membawakan stola ini dengan judul dengan ada tulisannya Jesus I trust in you, Jesus I trust in you, Yesus saya percaya kepadamu. Ini ada kepercayaan besar bahwa hidup kita itu tergantung pada Kristus, maka kita diajak selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga tidak tahu kapan saatnya, berjaga-jaga tidak tahu kapan Yesus kemudian hadir di dalam kehidupan kita atau menjemput kita untuk dalam kehidupan abadi. Maka selalu prinsip hidup kita itu selalu diajak waspada, berjaga-jaga. Yang kedua, ada satu kesatuan antara minyak dan pelita. Kalau ada sesuatu yang kemudian mau dinyalakan, itu butuh minyak. Kalau ada sesuatu yang kemudian menghasilkan terang, itu butuh yang namanya minyak. Maka kalau kita hidupnya juga, kalau digambarkan hidupnya itu menjadi teladan, maka kita juga berpegangan pada sumber nilai-nilai yang kemudian bisa kita bawa, kita hidupi untuk kemudian bisa menjadi terang bagi yang lainnya. Saya ingat dengan sebuah kisah, anekdot gitu kan ya, ada seorang pastor, itu sangat sedih sekali. Dia pastor ini tugas di sebuah desa, dia sangat sedih karena kenapa? Karena ketika dia di ruang pengakuan, itu banyak umatnya di desa itu mengaku dosa, melakukan tindakan salah, seringkali selingkuh dan sebagainya. Banyak sekali dari penduduk desa itu, sampai kemudian pastor itu tiap hari rasanya tidak membahagiakan, tidak sukacita, tetapi sedih. Terus kemudian umat di desa itu melihat kesedihan itu, maka kemudian umat kalau kamu mau ngaku dosa kepada pastor ini mengubah bahasanya. Kalau jatuh dalam perselingkuhan mereka mengatakan jatuh ke got gitu, supaya pastornya tidak kemudian merasa duka gitu kan, merasa sedih melihat umatnya. Betul. Kemudian ketika pengakuan dosa, yang melakukan tindakan dosa itu kemudian mengaku jatuh dalam got. Kemudian suatu hari pastor di desa ini kemudian datang ke kepala desa. Bapak kepala desa, gimana? Kan sudah diberi bantuan desa, kan sudah diberi bantuan untuk memperbaiki jalan, kita sudah iuran dan sebagainya. Tapi kenapa umat di sini, penduduk di sini masih seringkali jatuh ke got? Protes pastor itu. Terus kemudian Bapak itu tertawa terbahak-bahak, Pak Kepala Desa tertawa terbahak-bahak ketika pastor itu protes. Karena dia tahu pastor itu tidak tahu apa artinya jatuh ke got. Kemudian pastor itu berkata, jangan ketawa kamu Kepala Desa. Istrimu juga sudah jatuh 5 kali ke got. Langsung kemudian Pak Kepala Desanya pingsan gitu kan ya. Ini rasanya juga hidup kita itu selalu menunjukkan apakah saya bisa menjadi teladan bagi banyak orang atau tidak. Maka kalau kita mau menjadi teladan, itu gambarannya seperti pelita. Pelita itu membutuhkan yang namanya minyak, membutuhkan yang namanya sumber. Maka kita diajak untuk fokus hidup kita mau menjadi pelita atau menjadi kegelapan. Kalau menjadi pelita, kita selalu diajak berjaga-jaga. Kalau kita melihat, kenapa ya? Kok 5 gadis bijaksana kok kelihatannya pelit amat gitu kan ya? Mau diajak untuk share minyak saja tidak mau.
diminta minyak saja tidak mau. Yang 5 garis tadi kan kehabisan minyak. Ini mau menggambarkan dalam hidup kita, pada titik tertentu, kita itu diajak untuk bertanggung jawab atas diri kita. Memang ada saatnya kita berjalan bersama-sama, ada saatnya Tuhan itu memberikan belas kasih, tetapi ada saatnya kita diajak untuk bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kita sudah gede, tidak terus kemudian kita digendong, tidak terus kemudian kita dibelai-belai, tetapi kita kadangkala juga diajak untuk dewasa, berani untuk mandiri, termasuk bertanggung jawab untuk diri sendiri, tahu kebutuhannya apa, tahu apa yang harus diperbaiki, tahu apa yang harus kemudian dijalani, maka itu yang harus kemudian dilakukan, termasuk minyak. Saya paham, tahu apa yang kemudian berkenan di hati Tuhan. Yesus andalanku itu senang, sukacita kalau melihat anaknya bertobat datang kepadanya, mengakui kesalahannya, maka lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi. Tuhan itu senang kalau anaknya itu mau mengampuni, anaknya senang kalau kemudian Tuhan itu senang kalau anaknya itu mau berbelas kasih, mau hidupi cinta kasih, maka itu yang dilakukan. Kalau dilakukan itu, maka kita akan menemukan sumber minyak yang berlimpah sehingga kita bisa menjadi terang. Ketiga, mari kita fokus untuk hidup kita, fokus apa yang perlu kita kerjakan dan kita lakukan. Berjaga itu menjadi penting, maka tetap menyalakan pelita menjadi terang itu menjadi penting dalam hidup kita. Hidupku untuk kehidupan selanjutnya. Hidup kita di dunia itu tidak sekedar di dunia ini, tetapi sangat berguna untuk kehidupan kita setelah di dunia ini, dalam kehidupan abadi. Maka Suster Faustina itu mengatakan kesabaran, doa, dan keheningan. Inilah yang memberikan kekuatan pada jiwa. Kesabaran, doa, dan keheningan. Itu yang memberi kekuatan dalam jiwa. Semoga kita juga terus membangun ini, termasuk doa-doa kita, doa kerahiman ini, membangun doa. Dengan doa yang berulang-ulang, itu mengajak kita untuk sabar, dan juga belajar hening, belajar meditatif, doa yang diulang-ulang. Maka hidup kita juga demikian, hidup kok rasanya berulang-ulang, pagi, siang, malam, pagi lagi, mengerjakan rutinitas itu lagi, gitu kan ya. Tidur lagi, bangun lagi, makan lagi, gitu kan ya. Hidup rasanya berulang, tetapi disitulah kita diajak sabar dan setia. Hidupku itu untuk kehidupan selanjutnya, maka terus diajak untuk berjaga, menyalakan pelita, jangan sampai kehabisan minyak, sehingga mogok mandek di jalan. Penting untuk mati raga, bukan raga mati, tapi mati raga, bukan raganya yang mati, tapi mati raga. Bukan raga yang mati, tetapi mati raga. Sehingga kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ini penting, supaya kita kemudian bisa menempatkan diri, apakah hidupku itu bisa menjadi polusi atau menjadi solusi, gitu kan ya. Kalau kita lihat, minyak itu penting dalam kehidupan kita. Tetapi kalau tidak hati-hati menggunakannya, bisa menjadi polusi. Maka seringkali kita diajak untuk hemat energi. Kita diajak untuk kemudian menjaga bagaimana menemukan sumber baru, energi baru yang terbarukan dan sebagainya. Tidak hanya menggantungkan pada minyak. Ini selalu kita kemudian ditantang, hidupku ini menjadi pribadi yang solutif atau malah menjadi polusi yang kemudian mencemari orang lain, mencemari sesama, mencemari lingkungan hidup. Karena bumi ini rumah kita. Kalau rumah kita itu mari kita jaga bersama. Kalau ada yang bocor, ditambal. Kalau ada yang rusak, diperbaiki. Kalau ada yang jebol, dibangun kembali. Rumah itu menjadi rumah yang aman. Demikian juga hidup kita bersama. Kalau ada relasi yang tidak baik, yuk kita perbaiki. Karena rumah kita, tempat kita. Kalau ada yang mencuri, mari kita cari pencurinya supaya bertobat. Atau kemudian kita jaga keamanannya supaya tidak kecurian.
sehingga betul hidup kita menjadi solusi, tidak menjadi polusi yang sebaliknya malah merusak dunia ini. Solusi, bukan polusi. Ini menjadi penting. Kalau kita lihat hidup sehari-hari, jelas kita selalu diingatkan, dunia kita ini makin tua, makin bebannya itu makin besar. Karena polusi yang dibuat oleh manusia. Entah plastik, entah kosmetik, entah lilin, entah aspal, dan sebagainya. Itu membuat polusi. Kita tahu semuanya. Yang itu menjadi dampak buruk seringkali mengakibatkan kepunahan dan sebagainya. Itu yang konkret kelihatan. Yang lainnya, mengkritik, membicarakan orang lain, hoax, itu juga polusi. Dalam hidup kita, itu kalau kita tidak hati-hati, banyak polusi yang kemudian terjadi. Sehingga hidup kita itu menjadi tidak positive thinking, hidup kita itu menjadi tidak bersih, hidup kita itu rasanya menjadi banyak kotoran dan sebagainya. Maka kita diingatkan, hidup saya itu menjadi solusi atau polusi. Kalau hidup kita sehari-hari yang diberi anugerah 24 jam ini, habis waktu sebagian besar untuk membicarakan keburukan orang lain, maka diri saya itu menjadi polusi. Kita tidak bisa bertanggung jawab dengan diri kita. Seperti 5 gadis bijaksana, berani bertanggung jawab atas hidupnya, sehingga mereka berani berjaga-jaga apa yang penting, yang kemudian harus dijaga, harus dilihat, harus disiapkan. Kalau prinsipnya berani berjaga-jaga, maka mereka bisa menjadi solusi, bukan polusi. Kalau yang dipikirkan hanya kemudian memberitakan berita yang bohong, atau kita tidak mencari berita kebenaran, atau hoax, maka hidup kita jadi polusi. Kalau menjadi solusi, kita meluruskan, jujur, tahu kebenaran dan kebaikan, mana yang baik dan benar. Maka hidup kita bisa menjadi solusi, bukan menjadi polusi. Saya ingat dengan sebuah kisah juga, ada seorang ibu yang begitu kebingungan karena melihat anaknya itu kok banyak masalah gitu aja. Ibu ini kemudian ketemu dengan seorang ibu lainnya. Kemudian ibu itu mulai membanggakan anaknya kepada temannya itu. Anakku adalah anak yang luar biasa. Kemudian ibu yang tadi kebingungan dengan anaknya itu bertanya lebih lanjut, apakah tidak merokok dan terlibat narkoba? Ini saya sedang ada kasus nih, anakku tuh terlibat narkoba dan merokok. Aduh, merokok sama sekali tidak merokok, apalagi narkoba. Anakku itu tidak pernah pulang malam atau tengah malam atau pagi, tapi ia tertib, disiplin. Dia itu baik banget, tidak pernah keluar malam dan sebagainya. Penasaran banget ibu tadi, kok bisa? Kenapa ya? Kok anakku kok selalu pulang malam dan sebagainya? Anakku itu juga tidak pernah kecanduan main game, PS, dan tidurnya itu selalu lebih awal. Dan ibu tadi mengatakan, waduh kalau anakku kok kecanduan PS, main game terus dan sebagainya. Terus kemudian ibu tadi bertanya, kalau boleh tahu anakmu usia berapa gitu kan ya. Terus kemudian ibu yang anaknya merasa baik-baik, tidak pernah terlambat pulang, tidak merokok, tidak kecanduan game dan sebagainya, mengatakan anakku sekarang usianya 2,5 tahun. 2,5 tahun ternyata. Hidup kita itu kalau nggak hati-hati ya ada banyak hal tantangan yang kita hadapi seperti ibu tadi ya dengan anaknya. Anaknya yang mengalami situasi itu kan rasanya, kenapa kok hidup saya ada banyak polusi? Maka yang penting adalah bagaimana kita menciptakan solusi ketika ada saudara kita atau anak kita atau mungkin teman kita dan sebagainya mengalami kejatuhan tadi. Apakah saya berani ambil bagian jadi solusi, bukan polusi? Ibunya tadi malah ngomporin gitu, anaknya baru 2,5 tahun, ya iya, tidak pernah mengalami situasi anak yang nakal, belum mengalami situasi anak yang nakal, maka dia merasa bahwa anaknya itu baik-baik saja. Ini membuat ibu yang tadi anaknya bermasalah panas pastinya ya. Tetapi tantangan bagi kita, apakah kita berani untuk menjadi solusi di dalam kehidupan kita?
5 gadis bijaksana, hidupnya adalah solusi. Hidupnya solusi kenapa? Karena mereka berani kemudian melihat apa yang menjadi tanggung jawab hidupnya. Maka mereka kemudian melihat tanggung jawabku itu apa? Tanggung jawabku adalah berjaga kalau pengantin datang. Berjaga pengantin datang, apa yang perlu disiapkan? Yang terpenting, kapanpun pengantin datang, aku harus siap bahkan ketika malam hari harus menyalakan pelita supaya pengantinnya nggak nabrak, supaya pengantinnya itu nggak nyasar, tahu jalan dan sebagainya karena kami yang mengiringi. Maka yang perlu penting adalah minyak supaya pelita tetap bernyala, bertanggung jawab. Kita boleh bertanya pada diri saya masing-masing, diri kita masing-masing, apakah aku itu solutif atau tidak? Orang yang solutif itu berani bertanggung jawab atas hidupnya, tahu tanggung jawab pribadinya. Tanggung jawabku apa? Tanggung jawabku sebagai orang tua itu apa? Tanggung jawabku sebagai anak apa? Tanggung jawabku sebagai pengurus di komunitas apa? Tanggung jawabku di pekerjaan apa? Orang yang tahu tanggung jawabnya, maka dia akan mencari solusi supaya tanggung jawabnya itu bisa berjalan dengan baik. Maka bukan sebaliknya, malah sibuk untuk kemudian menjatuhkan yang lain, itu namanya polusi. Bukan malah sibuk untuk kemudian ngepoin rumah tangga orang lain, itu polusi. Tidak malah kemudian sibuk ngomongin orang lain di komunitas jeleknya lagi, gitu kan. Itu namanya jadi polusi, tidak solutif. Kalau komunitas ada yang perlu dibantu, dibantu. Kalau ada masalah, cari solusi. Itu namanya menjadi gadis yang bijaksana, yang mencari solusi. Tantangan kita itu saat ini mengalami bonus demografi, di mana penduduk Indonesia itu sebagian besar itu adalah orang muda. Kalau mau menjadi solusi, mari kita upayakan supaya orang muda makin berkembang. Sedih rasanya kalau kemudian semakin banyak orang muda saat ini karena bonus demografi, hampir 60% penduduk di Indonesia itu adalah usia produktif orang muda, maka pendekatannya harapannya pemimpinnya itu juga orang muda, supaya bisa paham dan bisa memimpin orang muda yang lainnya. Kita menjadi sedih kalau kemudian yang dipimpin orang muda, tetapi yang memimpin malah semakin tua. Nah, ini yang kemudian menjadi keprihatinan kita. Kita mau menjadi solusi atau jadi polusi. Maka tanggung jawab atas diri kita, kita sudah menjadi bagian solutif. Ada 3 S yang perlu kita ingat supaya menjadi orang yang memberi solusi, menjadi pribadi yang solusi, bukan polusi, yakni saying, speaking, dan starting. Saying, kita lihat diri kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, entah secara pribadi, dalam pekerja, dalam komunitas, dalam keluarga, apa yang menjadi tanggung jawabku. Kemudian kalau sudah tahu tanggung jawabku, speaking, kerjakan, katakan pada diri dan lakukan, sehingga aku mau betul menjadi solusi, bukan menjadi polusi. Dan starting, mulai, jalankan. Tidak hanya kemudian ngomong, tetapi lakukan dengan baik. Kadangkala kita itu melihat dan kemudian kita ngomong, tetapi tidak mau melangkah. Banyak orang itu hanya sampai level 2, melihat, kemudian komentar, melihat, kemudian usul, tetapi tidak berani untuk melangkah. Karena ketika starting, ketika melangkah, itu ada resiko di situ. Gadis bijaksana itu berani melihat apa yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian mengatakan, dan kemudian mengerjakan. Sehingga mereka bisa selamat. Maka jadilah pribadi yang solutif, menjadi pribadi yang memberi solusi, bukan malah menjadi polusi. Seperti minyak, itu bisa menjadi solusi, menjadi terang penerang, tetapi kalau digunakan berlebihan, kalau digunakan tidak pada tempatnya, maka akan menjadi polusi. Contoh lain yang menjadi solusi, misalnya soal energi. Si A menggunakan motor, ini perjalanan orang yang bekerja dari rumahnya di Depok, bekerja di kawasan Sudirman.
Kalau si A menggunakan motor, dihitung sebulan, itu akan habis untuk motor itu biaya 1,4 juta, termasuk untuk biaya cuci motor, maintenance, penyusutan harga kendaraan dan tenaga, dan sebagainya. Kalau si A menggunakan ojek online, itu habis kurang lebih 2,5 juta. Kalau si A naik KRL dan bus, atau MR Transjakarta, itu akan habis 330.000. Apalagi kalau kemudian di sekitar Sudirman berkode JR itu yang gratis itu, maka pengeluarannya habis 154. Maka kalau mau menjadi solusi, maka kita akan bisa mencari yang hemat supaya tidak menjadi polusi untuk energi. Pakai public transportation, pakai KRL dan bis, lebih hemat dan tidak menambah polusi udara. Itu contohnya, itu contoh-contohnya ya. Maka pribadi lagi-lagi jadilah solusi yang solutif dan menjadi generasi yang solutif. Maka pada kesempatan malam hari ini, kalau kita melihat sosok 10 gadis tadi, kita mau mengambil peran yang mana? Yang 5 bijaksana atau 5 yang bodoh. Ada banyak tantangan dalam kehidupan kita. Kita boleh menimba kerahiman ilahi. Oke, Tuhan itu Maha Rahim, Tuhan itu mohon berbelas kasih, tetapi jangan kemudian kita menjadi orang-orang yang memanfaatkan belas kasih itu dengan melakukan kesalahan terus supaya Allah memaafkan. Tetapi jadilah pribadi yang solutif, yang mau membantu Yesus untuk mengangkat kayu salibnya yang berat itu, bukan membebani salibnya terus-menerus. Menjadi orang yang mau mengambil bagian dalam salib Kristus adalah orang yang berani menjadi solusi, bukan polusi yang makin memberatkan. Semoga kita semua berani menjadi pribadi yang memberi solusi. Terima kasih Tuhan dan memberkati. Amin. Terima kasih Romo Antonius Haryanto untuk permenungannya pada malam hari ini bagi kita semua. Romo, sebelum kita buka dialog iman untuk bertanya, kita boleh berfoto dulu ya Romo ya. Boleh. Silakan Bu Silva untuk ambil dokumentasi dulu. Baik, terima kasih Bu Lucy. Bapak Ibu, silakan dibuka kameranya dan berikan senyum buat Tuhan. Supaya kita jadi solusi ya Romo. Betul. Oke. Satu. Senyumnya. 2. 3. Baik, terima kasih Bu Lucy, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Silva. Romo, pasti pada malam hari ini semua yang mengikuti kerahiman ilahi menjadi solusi bagi masyarakat sekitar ya Romo ya. Baik Ibu Bapak, kita akan membuka sesi untuk tanya jawab dari apa yang sudah Romo sampaikan sabdalah permenungan tentang kita polusi atau kita mau jadi solusi. Silakan siapa yang mau bertanya? Satu, dua, tiga, waktu habis. Waktu habis, berarti di sini semua adalah gadis yang bijaksana, Romo. Oh, banget. Jelas. Ya, kita semua sudah menjadi solusi bagi masyarakat sekitar. Oh, ini ada yang mau bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya mau tanya Ibu. Iya, silakan Bu Silva. Romo, Yap. kan kita dihadapkan pilihan jadi, tadi Romo bilang kan, kalau kita punya minyak kita nggak boleh berbagi gitu. Kalau di sini kalau diartikan secara harafiah kan memang kita mungkin aja berbagi, Romo. Tapi kalau dalam kenyataannya itu, ketika menabung minyak itu kan kita menabung kebaikan atau menabung sesuatu yang diperkenan Allah. Kelihatannya memang nggak mungkin berbagi. Begitu nggak sih, Romo? Ya.
makasih sekali. Ya, seperti saya katakan tadi, Silva, bahwa cerita ini seperti gadis yang bijaksana itu kan kesannya pelit gitu kan ya, pelit nggak mau berbagi gitu kan ya. Tetapi ketika saya merenung ini bukan soal berbaginya, tetapi bagaimana kita bertanggung jawab pada diri kita pada titik tertentu. Bahwa kita itu diajak untuk bertanggung jawab dengan diri kita. Seringkali hidup kita itu kan selalu kalau nggak hati-hati menggantungkan. Udah deh, gampang aja gitu kan ya. Nanti pasti udah ada yang bawa roti gitu kan ya. Nggak usah repot-repot kendaraan, nanti pasti sudah teman kita dan bawa kendaraan jemput kita dan sebagainya. Model mental seperti itu kan membuat kita itu sebenarnya menjadi pemalas, menggantungkan diri pada orang lain terus-menerus gitu kan ya. Momennya, berangkat ke sana, nanti pasti sudah dijemput dan sebagainya. Ya kalau yang biasa jemput itu sehat gitu kan ya. Kalau pas sakit ya sudah dia sakit, jadi saya tidak jadi ikut komunitas. Kenapa nggak jadi? Karena dia sakit. Loh, yang sakit siapa? Yang tidak berangkat jadi siapa gitu kan ya. Jadinya yang sakit itu menjadi penanggung penderita gitu kan ya. Kayaknya yang salah dia. Karena yang biasa jemput itu sakit gitu kan ya. Kalau nggak hati-hati kan kita menjadi pribadi yang mentalnya adalah manja seperti itu. Tetapi pada titik 5 gadis tadi kan gambarannya, 10 gadis tadi kan gambarnya seperti ini. Bahwa kita itu diajak untuk masuk kerajaan surga. Pengantin itu datang kapanpun akan menjemput kita untuk ke surga. Pada titik tertentu, iman itu boleh menjadi iman komunal dalam arti kita saling meneguhkan, tetapi pada titik tertentu menjadi iman tanggung jawab pribadi di hadapan Allah. Allah tidak kemudian menghakimi kita Allah itu kan pribadi ketika menghadap pada Dia gitu kan ya. Karena pertanggungjawaban pribadi apa yang saya lakukan gitu kan ya. Kita tidak mempunyai konsep bahwa surga itu ada di telapak kaki suami umpamanya gitu kan ya. Kalau suami masuk surga saya ikut masuk surga gitu kan ya. Kalau suami ke api penyucian saya ikut api penyucian gitu enggak. Tetapi pada titik itu adalah tanggung jawab pribadi. Maka kita diingatkan di sini penting tidak kemudian menjadi pribadi yang menggantungkan diri pada orang lain berkaitan dengan iman ya, dengan keselamatan, tetapi kita diajak untuk tahu dan kemudian melangkahkan kaki sebagai manusia yang bertanggung jawab. Gitu. Jadi kalau lihat konteks ini adalah pengantin itu adalah Allah sendiri yang membawa kepada keselamatan dan kita diajak untuk bertanggung jawab pada diri kita secara imani. Kalau enggak, kita kemudian tadi menjadi pribadi yang polusi terus gitu kan ya. Ya polusi membuat orang lain tidak kemudian malah selamat karena sama-sama minyaknya juga terbatas, hanya sampai kemudian ke tempat tujuan, kita mintain gitu kan ya. Jadinya ya nanti mati di tengah jalan semua gitu kan ya, nggak nyampe gitu kan ya. Kitanya malah memberi beban pada yang lain, itu kan jadi polusi. Bukan menjadi solusi gitu kan ya. Kalau kita sudah tahu tanggung jawab kita akan menjadi solusi. Kalau hidup kita itu tidak bisa menjalankan tanggung jawab pribadi kita, itu bisa menjadi polusi. Oke, Gitu. Romo, tanya lagi dong, Romo. Oke. Bagaimana caranya kita encourage atau apa ya, mengajak? Kita kan nggak mungkin pun misalnya keluarga sendiri gitu kan ya, kita hanya mengingatkan, ayo dek kita misa pagi kalau kuliahnya masih bisa ini gitu. Tapi kan kalau setiap hari mungkin anaknya juga, ibu ajak-ajak terus gitu, aku udah tahu kok gitu. Nah, gimana supaya tombolnya mereka jadi otomatis gitu loh Romo. Ada kiat-kiatnya nggak? Ya, makasih untuk pertanyaannya. Dalam pendampingan hidup kita, memang anak itu kan ada tanggung jawab pada usia tertentu. Kalau masih di bawah dewa atau kemudian dewasa gitu kan, masih remaja dan sebagainya, memang penting sekali untuk didampingi. Anak itu kan di golden age-nya itu di usia emasnya itu kan di 12 tahun ke bawah. Maka di usia-usia itu orang tua masih sangat butuh untuk mendampingi terus dan mengingatkan terus. Meskipun dia kemudian menjawab seperti itu, tapi
harus didampingi terus karena usianya memang usia masih kemudian belum bisa dewasa melihat dan kemudian menentukan. Kalau pada usia udah dewasa kita mengingatkan, tetapi kalau kemudian ditanggapi dengan tidak baik atau tidak kemudian membuat starting tadi ya, melangkah dan membuat keputusan tadi, ya minimal kita sudah mengingatkan dan tanggung jawab persis sudah menjadi tanggung jawabnya pribadi. Kalau di gereja kita kan ada sakramen krisma, dianggap sudah dewasa gitu kan, kita sudah menjadi pribadi dewasa. Kalau kita sudah mengingatkan pada titik tertentu dia tidak menjalankan dan sebagainya, pada sisi itulah kemudian kita punya tanggung jawab pribadinya di situ. Tidak bisa kita gendong terus sampai nanti usianya sudah 60 tahun masih harus dampingin terus. Kita kan ada saatnya juga melepas mereka seperti itu. Itu sih kurang lebih. Tetapi puji Tuhan kalau masih punya energi untuk mengingatkan itu haleluya, jadi malaikat bagi mereka gitu kan ya. Tapi kalau akhirnya tidak bisa membantu mereka untuk berubah dan sebagainya, ya minimal kita sudah mengupayakan dan berusaha. Keputusan di mereka, mau jadi yang bijaksana atau menjadi bodoh, mau menjadi solusi atau jadi polusi. Thank you, Romo. Iya, makasih. Ya, ada lagi dari yang lain yang mau bertanya? Nampaknya di sini udah paham semua Romo untuk keluar dari zona nyaman, untuk bisa menjadi yang bijaksana. Karena kita di sini semua bijaksana semua ya Pak Gun ya. Iya, ya Pak Gun tuh. Saking bijaksananya Pak Gun sampai kinclong tuh sih sini. Just kidding Pak Gun. Ya Bapak Ibu, kalau masih mau bertanya, boleh dikasih kesempatan untuk bertanya 1-2 pertanyaan, atau setelah itu kita akan melanjutkan lagi acara ini. Ya, nampaknya sudah paham semua Romo. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita semua setelah acara ini akan menjadi manusia yang bijaksana, yang memberikan solusi bagi sekeliling kita. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut. Mari berdendang, rame berdendang, hidungkan mazmur bernyanyi riang. Oh Maha Rahim Tuhan Allah kita, sepanjang masa luhur namanya. Kami berharap padamu Yesus, cinta kasih-Mu tiada putus. Kau Maha Rahim pula Maha Kudus, sobat setia berhati tulus. Mari berdendang, rame berdendang, hidungkan mazmur bernyanyi riang. Oh Maha Rahim Tuhan Allah kita, sepanjang masa luhur namanya. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami anak-anak-Mu pada kesempatan malam hari ini sungguh sangat bersyukur Engkau anugerahi rahmat kesehatan, rahmat sukacita, sehingga kami boleh berkumpul dalam ruang virtual ini dalam doa bersama. Kami mohon penyertaan ya Tuhan, semoga kami betul menjadi 5 gadis bijaksana yang selalu berjaga-jaga siap sedia ketika Engkau datang untuk menjemput kami. Sehingga kami sungguh menyediakan minyak, sehingga pelita kami tetap menyala. Kami boleh menyediakan diri untuk menimba nilai-nilai kebaikan, sehingga kami boleh menjadi terang, menjadi teladan bagi sesama kami. Jadikanlah kami ya Tuhan menjadi pribadi yang bisa mewartakan kebaikan-Mu, menjadi orang-orang yang penuh kerahiman, memaafkan, mengampuni, ketika ada banyak situasi yang
tidak bisa menjadi teladan, kami mampu untuk menjadi terang dan teladan. Ketika terjadi kebingungan, jadikanlah kami pembawa kejelasan. Ketika terjadi kegelapan, jadikanlah kami pembawa terang. Ketika terjadi perselisihan, jadikanlah kami sumber pendamaian. Sehingga akhirnya kami menjadi pribadi yang solutif, menjadi pribadi yang membawa solusi, bukan malah sebaliknya membawa polusi. Pakailah kami ya Tuhan untuk terang di keluarga kami, pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi solusi di dalam pekerjaan kami, dalam komunitas kami. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami dan istirahat kami. Kami mohon penyertaan-Mu, semoga kami boleh beristirahat dengan nyenyak pada malam hari ini dan esok dapat bangun dan melanjutkan aktivitas kami kembali. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Nah, kita sekalian, keluarga kita, dan segala rencana baik hidup kita selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.